Kembali kita update perkembangan pembebasan lahan tol Jogja YIA, yang mana di Kabupaten Sleman terdapat 37 padukuhan di 10 kelurahan yang terdampak tol Jogja YIA. Total bidang terdampak mencapai 3.436. Kini hanya tinggal 3 padukuhan yang belum selesai melakukan appraisal terhadap bidang tanah yang terdampak. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Sleman, Heri Listianto Prabowo menjelaskan, 3 padukuhan tersebut terdiri dari Pasikan Kidul, Kejawan Wetan, dan Kluweh. Semuanya berada di Kelurahan Balecatur. Minggu ketiga bulan Juni ini akan diekspos hasil penilaian dan bulan Juli mendatang lanjut musyawarah. Heri menargetkan pengadaan tanah untuk Seksi 3 di Sleman bisa selesai tahun ini. Hal tersebut guna menunjang proses konstruksi yang mesti segera dilakukan. Terlebih, 9 kelurahan terdampak sudah ditetapkan sebagai wilayah prioritas yang harus segera diselesaikan. Meski begitu, ia menyebut sebenarnya terdapat berbagai kendala di lapangan. Misalnya, tanah terdampak sedang dijaminkan di bank hingga adanya persoalan keluarga dari pemilik. Jadi sebelum bisa diproses dan akan diupayakan mediasi dan dibantu pihak kelurahan. Di sisi lain, ditemukan warga yang melakukan penolakan. Hal ini lantaran tidak ada proses nego mengenai harga yang telah terdampak. Nantinya hal ini diarahkan untuk diselesaikan melalui proses konsiasi. Sementara untuk penambahan lahan tol Jogja Solo, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Heri Listianto Prabowo, angkat bicara terkait prioritas pengadaan tanah tambahan dalam proyek pembangunan tol Jogja Solo di Trihanggo, Gamping. Setelahnya pengadaan lahan kemungkinan akan geser ke Tirto Martani. Kedua lokasi tersebut akan menjadi prioritas pembebasan lahan tambahan. Kelurahan Trihanggo merupakan salah satu area penggarapan tol Jogja Solo Seksi 2 paket 2.2 Trihanggo sampai Junction Sleman. Semenjak Kelurahan Tirto Martani merupakan salah satu lokasi penggarapan tol Jogja Solo Seksi 1 paket 1.2 Klaten sampai Purwomartani. Menurutnya, Trihanggo masuk pada tahap pertama dalam pembebasan lahan tambahan karena tak terlepas dari kebutuhan konstruksi dan akses sekitar. Di sekitar lokasi proyek tol Jogja Solo di Ring Road Trihanggo terdapat fasilitas layanan kesehatan berupa bangunan RSA UGM. Mengacu pada raw plan penambahan lahan rencana pembangunan jalan tol Solo Jogja Kulon Progo meliputi seksi paket 1.2 dan seksi 2 paket 2.1 dan 2.2 STA 35 plus 600 sampai dengan 57 plus 837 masuk wilayah DIY secara administrasi. Penambahan lahan ini melintasi satu kabupaten yakni Kabupaten Sleman yang tersebar di 5 kecamatan dan 11 kelurahan. Adapun perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan dokumen perencanaan pengadaan tanah penambahan lahan luas tol Solo Jogja Kulon Progo ini kurang lebih sekitar 8,57 hektar dengan kepemilikan bidang sekitar 581 bidang. Rencana pembangunan tol melintasi berbagai tipologi lahan dengan beragam status kepemilikan atau penguasaan tanah. Misalnya setelah didalami, setelah diukur, ada yang seharusnya 2 sertifikat ternyata baru tercatat 1 sertifikat. Belum lagi misal ada jalan atau parit yang sebelumnya mungkin belum masuk hitungan. Lokasi tambahan lahan juga melintasi berbagai tipologi lahan dengan beragam peruntukan atau pemanfaatannya. Kondisi exiting menunjukkan bahwa secara garis besar melintasi setidaknya 2 jenis tipologi peruntukan lahan, antara lain permukiman, lahan darat, sawah irigasi, jalan exiting, penampang basah atau sungai.
Selanjutnya lahan tambahan juga yang akan dilintasi juga mencangkup sekitar 21 jenis pemanfaatan lahan atau peruntukan lahan. Berdasarkan luasan yang didominasi, paling dominan ialah lahan kebun, sisanya berupa rumah tinggal, lahan pekarangan, UMKM, kantor, ruko, fasilitas umum, dan masih banyak lagi. Terdapat kurang lebih 298 unit bangunan dengan luas total kurang lebih seluas 2,20 hektar yang terkena rencana jalan tol. Sementara itu, perihal perkiraan jangka waktu pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan, proses pengadaan tanah yang direncanakan merupakan pengadaan tanah tahap kedua yang merupakan penambahan lahan yang mengakomodir adanya beberapa revisi basic desain jalan tol. Proses pengadaan tanah diharapkan dapat selesai pada tahun 2026 setelah sebelumnya dilakukan tahap perencanaan dan persiapan pengadaan tanah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.